Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad, peserta PKDP UIN Alauddin Makassar, Angkatan 2. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan kedua ya pada hari ini. Dan pada pertemuan kedua pertama kemarin saya sudah menjelaskan menyangkut masalah kontrak perkuliahannya, dan sedikit juga saya menjelaskan menyangkut masalah pengantar dari definisi daripada manajemen gitu kan. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi, tentunya kita berdoa dulu ya untuk mengawali pembelajaran kita. Kita berdoa dulu bersama. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, doa dimulai. Amin. Selanjutnya mungkin bisa diisi lenteranya dulu ya. Silakan ngabsen dulu. Ya. Coba di-scan dulu untuk absensi supaya saya bisa tahu semua bahwa hari ini semuanya hadir gitu kan. Ya, setelah absensi kita masuk ke capaian pembelajarannya. Nah, coba perhatikan di atas ya, capaian pembelajaran itu menguasai konsep dasar manajemen dan fungsi-fungsinya, termasuk fungsi-fungsi manajemen itu adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, dalam konteks organisasi, bisnis dan non-bisnis atau sesuai dengan capaian pengetahuan. Kemudian CPMK-nya juga tertera di situ, coba bisa diperhatikan ya supaya nanti sinkron dengan apa yang Anda ketahui nantinya seperti itu. Nah, kemudian coba slide selanjutnya indikator pembelajaran juga sudah ada di atas, sudah terasa di situ. Jadi saya minta diperhatikan ya, karena perlu Anda tahu juga bahwa mata kuliah merupakan mata kuliah prasyarat. Jadi kalau mata kuliah prasyarat itu otomatis ya kalau misalnya tidak lulus ya berarti ada mata kuliah selanjutnya Anda tidak bisa Anda programkan. Jadi usahakan lulus untuk mata kuliah ini gitu kan. Selanjutnya coba slide-nya. Nah, ini coba kita lihat dulu pengertian daripada manajemennya. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin ya, bahwa minggu lalu saya sudah menjelaskan sedikit ya tentang definisi manajemen itu. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin ada dulu yang mau bertanya menyangkut dengan apa yang saya sampaikan kemarin. Silakan. Oke, silakan. Sudah ada barang. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau saya sampaikan kemarin itu kan definisi manajemen menurut beberapa ahli ya. Tetapi sebenarnya kalau definisi manajemen itu tentunya itu semua orang bisa mendefinisikannya sebenarnya. Nah, kalau definisi manajemen menurut saya, nah manajemen itu sebenarnya bagaimana kita mencapai sasaran atau bagaimana kita mencapai satu tujuan dengan melalui perantara orang lain. Jadi manajemen itu intinya ada beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Itu definisi daripada manajemen. Nah, ada juga buku yang saya pernah baca, dia katakan seperti ini ya, bahwa manajemen itu berasal dari kata to manage, ya kan, yang artinya mengatur, ya kan, yang artinya mengatur. Nah, dalam pengaturannya ini jelas kita sesuaikan dengan sesuai dengan urutan dari fungsi-fungsi manajemen, bukan? Ya, karena manajemen dikatakan sebagai mengatur, maka di sini muncul beberapa pertanyaan, gitu kan? Nah, pertanyaan pertama adalah apa yang diatur? Gitu kan? Yang diatur dalam manajemen itu apa? Kan? Ya, jadi yang diatur dalam manajemen itu adalah semua yang termasuk unsur-unsur manajemen. Ya, yang biasa kita sebut 6M ya. 6M gitu kan. Nah, unsur manajemen itu yang termasuk unsur manajemen apa saja? Man, many, one-nya,
metode, caranya, mesin, alatnya, material, bahannya, market, pasarnya. Jelas kan? Pertanyaan yang kedua adalah, kenapa harus diatur? Ya, kenapa ke-6M tadi itu harus diatur? Ya, sini jelas sekali sebenarnya. Nah, ke-6M ini yang tadi kita atur supaya berhasil guna. Ya, supaya berdaya guna, terintegrasi, ya, dan terkoordinasi dalam penentuan tujuan yang optimal. Gitu kan? Yang mengatur siapa? Manajer, pemimpin, ya kan? Nah, tentunya yang mengatur adalah seorang pemimpin dengan wewenang kepemimpinannya. Itu kan? Nah, kalau kita berbicara masalah pemimpin, jelas mungkin Anda sudah tahu kan, ada 3 tingkatannya kan? Iya, yang pertama adalah puncak atau top management atau top manager. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management. Yang ketiga, manajemen pelaksana, ya, manajemen pelaksana atau biasa disebut sebagai lower management, manajemen pimpinan paling terbawah, ya gitu kan. Nah, ya. Kemudian yang ketiga adalah lower management, ya, pemimpin paling bawah. Yang mana termasuk pimpinan paling bawah? Supervisor, tim leader, kepala-kepala unit dalam suatu perusahaan. Ya, yang jelasnya, yang low ini biasanya itu lebih banyak berinteraksi dengan para pegawai yang ada dalam perusahaan itu. Itu kan, itu namanya low. Nah, sekarang saya mau gambarkan dulu ya supaya lebih jelas lagi perbedaannya, yang mana itu top, yang mana itu. Nah, kalau saya bisa gambarkan seperti ini ya. Oke, gambarkan seperti ini. Ini. Nah, saya hubungkan dengan fungsi-fungsi manajemen. Nah, pertama adalah planning, organizing, directing, dan controlling. Oke ya, controlling. Nah, kemudian di sini top TM ya, top manager kan, pimpinan puncak kan. Kemudian middle, kemudian low, oke. Nah, coba gariskan seperti maaf ya, garisnya salah. Coba dia garisnya seperti ini, gitu kan. Nah, kalau kita melihat gambar di atas, sebenarnya sudah jelas sekali. Ya, kalau misalnya kita dari sisi tugasnya, ya, atau pekerjaannya, itu jelas sekali ya. TM itu dia lebih banyak apa? Lebih banyak ke planning dan organizing dibanding dengan kerja fisik, ya, kerja fisik tenaga. Dia lebih banyak ini, kan? Nah, coba kalau middle itu dia itu berbanding seimbang ya. Jadi kinerja itu mereka seimbang. Artinya antara PO dengan direction dan controlling. Ya, dia itu seimbang. Ya, sama planning, organizing dengan direction dan controlling. Artinya bahwa di mana seorang pimpinan middle di sini, mereka yang menunggu perintah dari atas, kemudian perintah itu dia sampaikan ke low manager. Nah, kemudian low managernya sudah jelas sekali sebenarnya dia lebih banyak ke direction dan controlling. Kenapa? Karena dia lebih banyak berinteraksi dengan para pegawai. Gitu kan? Dia lebih banyak berinteraksi pada pegawai. Coba jelas sekali sebenarnya. Jadi itu ya. Siapa yang mengatur dia, jelas seorang pemimpin dengan wewenang kepemimpinannya. Jadi, tadi ada beberapa tingkatan pemimpin gitu kan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengaturnya? Nah, tentunya kita atur
sesuai dengan urutan dari fungsi-fungsi manajemen tadi. Itu kan? Nah, fungsi manajemen yang pertama perencanaannya, planning kan? Nah, planning, perencanaan. Nah, apa itu perencanaan? Oke, silahkan. Ini pentingnya perencanaan. Ya, yang jelasnya apapun yang Anda lakukan tentunya harus Anda rencanakan terlebih dahulu. Itu namanya perencanaan. Kemudian yang kedua adalah organisasi. Setelah perencanaan, baru kita membangun perusahaannya. Apa itu organisasi? Atau wadah untuk melakukan suatu aktivitas. Gitu kan? Itu organisasi, tempat atau wadah untuk melakukan suatu kegiatan. Ya, jadi yang berkegiatan itu adalah manusianya kan, artinya semua stakeholder yang ada dalam perusahaan itu. Gitu kan? Nah, kalau kita berbicara masalah karyawan, tentunya ya saya rasa di sini ada ada biasa dua kan, ada karyawan laki-laki dan ada karyawan perempuan kan, ada laki-laki, ada perempuannya. Nah, sebagai seorang pimpinan itu, mereka itu tidak bisa membeda-bedakan. Ya, ini laki-laki, ini perempuan, tidak, harus haknya sama. Laki-laki juga seperti itu. Itu kan? Kalau misalnya ada Islam waktunya untuk salat Jumat, ya silakan salat Jumat, diberikan kesempatan untuk salat Jumat ya. Ya, atau misalnya ada minta izin untuk salat 5 waktu, silakan berikan waktu untuk salat 5 waktu. Nah itu, harus ada pemaksaan. Nah itu yang harus kita perhatikan, harus disamaratakan saja, mempunyai hak yang sama baik itu laki-laki maupun perempuan. Seperti itu. Nah kemudian, ini tadi ya bagaimana cara mengaturnya. Tentu diatur sesuai dengan urutan dari visi-visi manajemen. Tadi ada perencanaan, kemudian ada organisasi, kemudian setelah itu direksi. Direksi itu apa? Silahkan. Ini terus kan kalau yang bisa. Ya, mengerahkan pada para karyawan untuk supaya mereka itu bisa melaksanakan tugasnya masing-masing. Nah, bagaimana cara mengarahkan? Mengarahkan itu seperti apa? Itu kan. Nah, yang jelas yang namanya mengarahkan di sini ya, kita harus menentukan awalnya sudah kita tentukan ya bahwa si A ini pekerjaannya seperti ini. Ya, kita arahkan ke sana, kamu harus di tempat ini, yang kamu harus di tempat ini, kan sudah itu kan, itu namanya bagian daripada pengarahan itu. Nah ini namanya pengarahan, harus kita arahkan gitu ya. Nah tujuannya apa? Supaya nanti pegawai tadi yang diarahkan itu supaya bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak perusahaan itu. Tujuan daripada pengarahan. Nah kemudian selanjutnya setelah direksi adalah controlling atau pengawasan. Nah, memang harus ada namanya pengawasan ya. Pengawasan itu penting sekali dalam suatu organisasi. Ya, karena kapan tidak ada pengawasan otomatis ya jangan harap organisasi itu bisa berjalan dengan baik ya. Pasti organisasinya akan berjalan pincang karena tidak ada pengawasan tadi. Yang namanya 6M tadi itu harus memang diawasi. Itu termasuk manusianya, termasuk sumber daya manusianya ya, uangnya, termasuk mata secara maksimal gitu. Nah, kemudian ya ini controlling pengawasan dan ada juga mengatakan bahwa harus ada namanya penilaiannya. Penilaian itu istilahnya bahwa evaluasi akhir gitu kan. Paling tidak kita harus hasil akhirnya itu seperti apa. Kami memang sudah sesuai dengan yang kita rencanakan sebelumnya apa tidak. Tetapi ada yang mengatakan cukup 4 saja karena di controlling itu sudah mencakup penilaian tadi gitu kan. Tempatnya kalau ditanyakan di mana harus diatur? Ya dalam satu organisasi ataupun dalam satu perusahaan. Karena perusahaan di sini merupakan tempat dan wadahnya tadi untuk mereka melakukan suatu aktivitas gitu kan. Nah itu saya rasa gampang sekali sebenarnya gitu.
Jadi ini ya kalau kita berbicara menyangkut masalah manajemen seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, mungkin ini ada materi selanjutnya. Mungkin di sini saya akan buat semacam tugas, bukan tugas ya. Mungkin kita bagi dua kelompok dulu. Kalau kita bahas ini pentingnya manajemen ya. Pentingnya kita mempelajari manajemen. Bisa bagi tempat dulu, berhadapan saja enggak apa-apa. Ya. Berhadapan boleh. Silakan ya. Nah, coba lihat dulu, coba cari yang mana itu, bagaimana pentingnya kita mempelajari manajemen. Penting tidak kita mempelajari manajemen? Nah, coba ini kita harus diskusikan dulu bagi dua kelompok. Bisa Anda uraikan ya, atau bisa mungkin Anda jelaskan kira-kira sejauh mana pentingnya kita belajar manajemen. Nah ini, makanya di dalam manajemen itu tentunya memang harus ada saling bekerja sama ya. Kita harus mempunyai interaksi antara orang satu dengan orang yang lainnya. Hubungan yang bagus dengan orang lain. Karena memang ada hadis yang mengatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah coba. Nah, makanya dikatakan bahwa antara kita dengan orang lain itu harus saling membantu. Ya, saling membantu, saling memberi. Apalagi kalau kita berbicara dalam ranah perusahaan. Nah, perusahaan itu seperti itu. Ya, kapan kita lakukan seperti itu, otomatis pekerjaan berat tadi itu akan ya ringan dan cepat terselesaikan. Nah, ini dasarnya yang seperti disampaikan temannya tadi, ya namanya pekerjaan itu sangat berat ya. Kalau misalnya dikerjakan satu orang. Tetapi kalau misalnya ada orang lain yang membantu kita atau kita minta bantuan orang lain dan ternyata orang lain itu bisa membantu kita dan akhirnya pekerjaan itu bisa dirasa ringan dan pekerjaan itu bisa terselesaikan sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti itu ya. Selanjutnya, karena tadi saya kasih pertanyaan dari yang bertanya, berarti kalau tidak ada yang bertanya, berarti bisa dipastikan bahwa Anda sudah paham semua ya. Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham ingat ya, apa yang kita pelajari pada hari ini usahakan dipahami, dimengerti, sampai di rumah dipelajari kembali, karena minggu depan saya akan memberikan kuis. Kuis yang saya berikan itu sesuai dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Ya, nah, jadi untuk minggu depan materi kita itu ada di bab 3, ya disilahkan dibuka di lenteranya ya. Di lentera itu sudah jelas di situ bab 3 itu seperti apa. Nah, insya Allah minggu depan saya tetap akan menjelaskan dan setelah itu kita adakan diskusi-diskusi kelompok juga untuk minggu depan ya. Jadi saya rasa untuk hari ini sudah cukup. Ya, insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Kita akhiri bersama dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.